gelap banget guys. Astagfirullahaladzim. Apa ini? Ya, update lokasi. Kali ini aku masih berada di pedalaman hutan Alas Purwo, di mana di sini aku menelusuri hutan ini yang akan membawa aku ke sebuah lembah ya, lembah yang dulunya memang di sini ada bekas pemukiman tua yang bernama Sungklon Ombo, teman-teman. Ya, sebelumnya buat teman-teman yang sudah menonton dan mensubscribe channel ini, aku terima kasih banyak sekali. Buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe. Ya, masih di Alas Purwo ya. Ya, seperti ini kondisinya pada siang hari ini, teman-teman. Dan di sini ada kain mori. Ini dia. Jadi Sungklon Ombo ini memiliki reputasi yang sangat lekat dengan nuansa mistis ya, dan cerita horor di kalangan masyarakat lokal maupun para pecinta misteri. Dan namanya sendiri ya, Sungklon ini sering dikaitkan dengan tempat yang tersembunyi atau menjorok ya ke dalam, dan sementara Ombo itu artinya luas. Jadi cerita tutur yang paling sering beredar adalah tentang orang luar yang masuk wilayah tersebut lalu mengalami disorientasi arah ya, atau ya kayak muter-muter gitu loh teman-teman, yang di tempat yang sama ya teman-teman ya, dan mendadak pindah ke dimensi lain karena di kabuti oleh aura magis. Jadi seperti itu Sungklon Ombo. Jadi lokasinya ini menjorok ke seperti ke pesisir pantai, tapi masih tetap di dalam hutan. Ini aku bawa ya, karena banyak itu teman-teman predator seperti macan kumbang atau macan tutul ya. Terlalu panjang. Ini aja deh. Oke. Musang ya di atas pohon ya, tuh dia terbang, musangnya terbang. Jadi memang hutan ini tuh masih banyak habitat alami seperti musang ya.
terus rusa, babi hutan. Ya, aku datang kok mengganggu mereka yang lagi tidur ini. Kewendeng. Ini ada macan, guys. Batangnya tadi gampang putus. Kayaknya ini aja deh. Iya. Alah. Kuendang. Ini bukan masuk ke menjorok ke dalam hutan sana ya, bukan ya teman-teman. Ini dalam rangka aku ngambil batang karena ini habitatnya macan tutul yang banyak masih berkeliaran di sini. Gelap banget. Wow, man. Gelap banget, guys. Jadi lokasinya itu kayaknya itu di pesisir selatan ya, pesisir pantai ya. Lokasi Sungklon Ombonya. Dan ini aku sudah masuk terlalu jauh sedikit sih. Niatnya ingin mencari kayu ya teman-teman, tapi kebablasan sampai dalam. Ketagihan men, lihat hutan-hutan hijau-hijau ini, vegetasi yang sangat-sangat hijau ini. Aku tuh seakan-akan ingin masuk di dalamnya gitu loh. Jadi ya wis lah, kita gas dulu ke sini. Ingin tahu ada apa aja habitat di sini. Kewendeng. Guys, ini hutan ini lebih horor dari hutan Aokigahara di Jepang. Oke. Ya, kalian lihat sendirilah di sini. Ini super gelap teman-teman. Dan aku di sini nggak tahu ya arah keluarnya kemana karena di sini sudah tertutup oleh ya, hijau. Ya, pandangannya tuh sama semua hijau gitu. Oke. Jadi kalau mitos tersesat di hutan Alas Purwo ini secara gaib ya, itu sering dikaitkan ya teman-teman nama Sungklon Ombo ini dengan tempat yang tersembunyi ya seperti itu. Dan makhluk astral di wilayah pedalaman atau hutan tua di Alas Purwo ini biasanya meyakini masyarakat adanya sebuah punden atau area sakral yang dihuni oleh entitas gaib tua, dan gangguan berupa suara-suara aneh, penampakan bayangan besar, ataupun bisa juga macan putih ya. Dan hingga bauan-bauan seperti amis, bau-bau mistis gitulah yang sering dilaporkan oleh mereka yang nekat datang tanpa izin atau berperilaku nggak sopan teman-teman. Woi, udah semakin dalam aja aku nih masuk. Ketagihan gitu ya teman-teman ya. Masih tetap mencari kayu. Dan kayunya tuh rapuh semua teman-teman. Sama aja ya kayak gini loh. Nih kayak gini. Ini kan rapuh nih. Ya kan? Rapuh semua ya.
Jadi aku ngerasa ada sesuatu di pohon yang gede ini ya, di area sekelilingnya itu kayak ada yang mengawasi gitu guys. Dan di sini ada pohon lagi yang menyilang gitu di atasnya. Jadi sebuah pohon besar ya yang sudah tua umurnya, dan mungkin saking besarnya tidak kuat menopang satu sama lain, jadi akhirnya menyilang gitu ya. Ini dia. Oke ya. Nah ini kuat. Oke. Ya, kita comeback lagi. Itu apa ya? Gede banget. Apa itu hitam? Ini loh. Itu apa ya teman-teman? Hei, kamu? Mit sewu, kulon. Permisi. Hei. Apa ini? Jadi teman-teman, ini pohon ya. Pohon ini umurnya sangat tua, dan sebenarnya ini akar dari pohon yang di sebelah sini teman-teman. Bentar. Sebenarnya ini adalah akar dari pohon yang dari sebelah sini. Nih ya. Nih. Ini kan pohon ya. Pohon beserta akarnya keluar, melingkar ya, lalu pohon tersebut itu menyerupai ular teman-teman, melingkar gitu ya, seret, akhirnya sampai ke atas sana. Nah itu dia, cuman ini sudah lapuk loh, suaranya aja udah gini guys ya, tuh kan. Nah ini dia suaranya. Oke, kita lanjut nih. Kita keluar ya. Mana ini? Aku kok hampir kesasar men. Hampir tersesat. Bentukannya itu sama semua. Oke. Ya, udah nemu. Nah itu dia Sungklon Ombo ya. Jadi sebuah lembah tua yang
sangat eksotis, tersembunyi di area pedalaman Alas Purwo. Dan itu dia teman-teman, Sungklon Ombo ya. Jadi pinggirnya memang langsung lautan lepas, dan Sungklon Ombo ini memang berada di pesisir pantai Alas Purwo ini guys. Ingat syahdunya ya teman-teman, indahnya. Dan aku nggak tahu habitat apa aja yang ada di sana. Aku pengen ke bawah sana teman-teman, cuman lewat mana ini? Apa lewat yang tadi ya, opening tadi itu? Wah, sangat eksotis men. Angker tapi eksotis. Oke. Ini mungkin ada jalan buat perpipaan ya ke sana. Ya, kita lanjut lagi guys. Ini ada jalan setapak lagi, dan di situ ada kayak tempat untuk nyari sesuatu deh. Nah, ini dia teman-teman. Nah, ini dia tempat untuk nyari sesuatu, ada di sini di tengah hutan Alas Purwo ini ya. Dan untuk mencari sesuatu itu kita duduk di sini teman-teman, duduk di sini ya, duduk untuk menghayati dan untuk bisa juga untuk menikmati keindahan alam ya. Tapi kalau malam nggak bisa lihat apa-apa teman-teman. Dan di sini memang auranya terkenal mistis, angker ya kalau malam hari. Dan di sini juga banyak sekali tupai-tupai yang berterbangan. Nggak tahu tupai terbang ya teman-teman, itu nggak tahu aku jenisnya jenis apa yang ada di sini. Jadi kalau dikaitkan dengan orang yang meminta-minta, ini di hutan teman-teman, hutan liar ya, hitungannya kayak gitu. Kalau kita minta sesuatu kepada yang tidak terlihat di sini ya, yang juga makhluk Allah ya, itu kita nggak tahu, kita dikasih makhluknya ini ya, yang jahat apa yang baik itu teman-teman. Bahayanya cuman itu sih, random gitu ya. Meskipun nanti yang jahat ngasih kita, memberi sesuatu gitu, waduh, nanti pasti ada imbalannya, itu pasti ada imbalannya guys. Jadi hawanya cukup terkenal mistik ya. Sungklon Ombo. Dan menikmati keindahan alam juga itu bisa dari sini ya teman-teman. Tuh sana. Nah sekarang jam 1:30 guys. Kita lanjut. Dan aku juga menemui tempat untuk mencari togel di dalam sana. Ya bukan mencari togel juga sih, kayak tempat bersemedi gitu loh, ya kan. Alright, ini aku mencari tempat untuk turun teman-teman. Oke, dari sini ya, ini aku turun. Alright man, turun. Oke, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, dan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ini. Oke. Ya,
Jadi teman-teman, ini kan pasirnya itu keras banget gitu loh, dan tuh kayak gini ya. Jadi kalau mendapati pasirnya seperti ini itu enak-enak banget teman-teman, enak-enak aja gitu loh, karena memang nggak ambles gitu ya. Biasanya kan kalau pasir-pasir putih itu kan ambles. Nah kalau yang ini tidak teman-teman. Oke, ini aku sudah berada di bawah ya, di bawah ya. Dan di sini banyak sampah guys. Sampah lagi, sampah lagi. Banyak sampah teman-teman. Jadi sampah ini tuh pasti terbawa arus dari sana ya, terbawa arus ombak ke sini guys. Wow. Ada sendal. Oke. Sungklon Ombo. Oke guys. Bentar ya, aku terangin lagi. Oke. Ya, teman-teman. Jadi lokasi ini ya, ini depan ini sudah Sungklon Ombo. Itu dia. Nah, ini mulai pasirnya mulai empuk, teman-teman. Assalamualaikum. Kula nuwun. Nun sewu, Mbah. Oke. Nah, ini dia, teman-teman. Sungklon Ombo. Ya, ini ya. Tuh guys. Jadi sebuah lembah tersembunyi yang berada di pedalaman Alas Purwo. Ini kalau terang hari ini indah banget teman-teman, warnanya hijau. Dan penampakan kalau malam hari ini seperti ini guys. Jadi lokasi ini tuh karena dianggap Sungklon Ombo ya. Kenapa kok dinamakan Sungklon Ombo? Karena memang terdapat kayak kali tempuran gitu guys. Jadi antara air laut dengan air tawar, kali tempuran gitu bertemu di satu titik. Nah, jadilah sebuah lembah ini guys. Sebuah lembah ini yang aliran air tawar itu mengalir dari hutan Alas Purwo ini ya. Wow, aku harus menjelajah lagi lebih dalam. Penasaran aku sama si Sungklon Ombo ini, karena memang aku kalau penasaran gitu guys, aku pasti akan kembali lagi ke lokasinya. Jadi sebagian besar masyarakat menganggap bahwa lokasi tersebut itu memang dihuni oleh entitas atau makhluk gaib yang sudah tua ya, yang berada di wilayah cekungan atau hutan terpencil seperti Sungklon Ombo ini guys, dan sering didatangi oleh orang-orang mencari jalan pintas ya. Dan selain itu para praktisi spiritual sering menjadikan tempat ini untuk melakukan ritual penarikan benda pusaka juga, seperti keris ya, atau batu aki ya yang berisi kodam ya. Jadi batu aki yang berisi kodam guys. Nah, itu pantai selatan langsung teman-teman. Terdengar suara desiran ombak yang cukup kencang ya. Right. Jadi ini aku langsung menghadap ke selatan Jawa. Jadi
Sana itu langsung Samudra Hindia teman-teman. Oke. Tuh guys, lihat ya, tuh dia pantainya. Ya, nggak sanggup nih menerangi sampai sana. Oke lah, kita kembali ke Sungklon Ombo. Wow. Oke. Jadi bagi para pelaku spiritual ya, spiritual kejawen gitu guys, atau penganut mistisme ya, jadi suasana sunyi dan energi alam yang kuat di dalam hutan Alas Purwo ini dianggap sangat mendukung untuk menenangkan pikiran atau meningkatkan kekuatan batin ya. Dan mereka ini biasanya melakukan laku prihatin, bertapa atau berdiam diri selama beberapa hari di dekat pohon besar ya, atau batu yang sakral teman-teman, ataupun juga di lembah misterius di pedalaman hutan Alas Purwo ini guys. Dan ini adalah salah satu praktik yang paling sering mengotori tempat-tempat terbengkalai ya, seperti ritual meminta nomor kayak gitu guys, nomor togel atau petunjuk gaib lah. Itu adalah sebuah praktik yang paling sering mengotori tempat-tempat terbengkalai ataupun hutan yang dikenal angker ya teman-teman. Dan perilaku ritual ini biasanya datang pada malam-malam tertentu, seperti malam Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon ya, dengan membawa sesaji seperti bunga ya, bunga setaman, kemenyan, bahkan kopi pahit untuk meminta petunjuk angka atau keberuntungan teman-teman. Ya, ini lokasinya Sungklon Ombo. Aduh, bateraiku habis men, belum aku charger lagi. Ya Allah, ini nggak sampai mentok nih ya. Ini sudah di lembahnya ya teman-teman. Ini aku sudah di lembahnya. Ini dia guys. Ada suara men. Kayak ada suara peluit gitu. Aku nggak tahu ya itu apa. Denger ya. Kayak bunyi gini loh. Gitu teman-teman. Ah, ini dia Sungklon Ombonya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini lembah ya. Bisa kalian lihat teman-teman. Wih. Loh. Gundeng, Pak. Wingit banget teman-teman. Ya, wajar lah ya. Oke. Dan kenapa ritual-ritual itu berada di dan selalu berada di tempat terpencil atau tersembunyi ya? Ya, karena menghindari sorotan ya dari orang-orang gitu guys. Nah, ini dia Sungklon Ombonya. Angker bro. Wah, ini angker men. Gunung.
Halo. Assalamualaikum, kula nuwun, Mbah. Nuwun sewu. Ini dalam banget loh. Ya, bentar ya. Aku kasih tahu lewat HP, teman-teman. Bentar. Jadi kalau biasanya itu dari merekam dari gambar handphone itu lebih terang dari kamera. Ya karena HP itu kan mengandung apa ya namanya? Sebentar. Mengandung teknologi robot gitu loh ya. Ini pakai HP ya teman-teman. Bentar ya, aku cut ya, dan ini aku rekam. Ini aku rekam. Terus, alright. Ini aku offin dulu. Oke. Dan aku hanya memakai HP ini, guys. Wah, terang banget nih. Nah, itu dia. Sebuah lokasi yang dinamakan Sungklon Ombo, teman-teman. Bentar, kurang terang. Kayak gini. Ya, itu dia ya. Repot ini aku bawa banyak barang, men. Ya. Jadi seperti ini penampakan dari Sungklon Ombo. Nah, kayak gini teman-teman. Ya, kayak gitu. Kalian lihat sendiri betapa wingitnya tempat ini. Ya, karena ini memang salah satu tempat yang sangat cocok untuk menggali supranatural ya, atau alam metafisika yang tidak bisa aku tembus, yang tidak bisa kita tembus secara sembarangan ya teman-teman. Ya kayak gini guys. Wow. Ini ada buayanya apa enggak ya? Angker bro. Ini dalam banget loh, dan sampai sana tuh, ini ya, sampai sana tuh yang aku center itu. Sampai sana teman-teman. Ini masih lurus ke sana, dalam banget ini. Dan gede banget jaraknya. Wow, men. Kewendeng, Pak. Yuk kayak gini ya. Sungklon Ombo. Jadi buat teman-teman di sini yang bisa melihat dimensi-dimensi yang tak kasat mata, bisa tulis di kolom komentar ada apa aja di sini. Dan ya, betapa wingitnya tempat ini, betapa sakralnya tempat ini. Masih suci ya teman-teman, tidak ada sampah-sampah di sini guys. Dan masih bersih, alami. Semoga tetap terjaga hutanku, jantung kita, jantung tanah Indonesia tercinta. Wow. Ini kalau ada buayanya aku lari teman-teman. Kalau ada buayanya ya. Kalau nggak ada ya gas aja gitu. Ya kayak gini ya teman-teman. Alright. Oke. Ini sudah selesai. Aku kembali lagi ke HP ya. Oke teman-teman, jadi itulah tadi yang dinamakan dari Sungklon Ombo, tempat dimana antara air tawar dengan air asin ini bersatu ya. Jadi kayak kali ditempur-tempurin gitu ya teman-teman. Dan akhirnya menjadi suatu tempat lembah yang isinya air yang memang dari sumber hutan alas purwo ini menuju ke sana, dan juga ada air dari air asin, air laut itu juga mengarah ke sini ya teman-teman. Dan kenapa juga tempat-tempat ritual seperti ini tuh berada selalu di dalam hutan ataupun di tempat-tempat terpencil? Ya karena ada beberapa hal ya yang berkaitan dengan mistis tuh harus memang dilakukan secara sembunyi-sembunyi ya teman-teman, karena memang untuk menghindari dari hal ketabuan masyarakat, dan pasti juga adanya penolakan dari tokoh-tokoh agama. Dan kalau memang ingin melakukan interaksi secara maksimal ya, interaksi kepada makhluk halus secara maksimal,
itu harus dalam keadaan hening guys. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada bising dari aktivitas dunia manusia modern ya. Ya jadi seperti itu ya teman-teman. Dan perlu diketahui juga bagi teman-teman di sini yang ingin mengunjungi tempat-tempat seperti ini, itu juga harus menjaga kesopan santunan. Oke guys, jadi segitu dulu video dari aku kali ini. Buat teman-teman yang sudah menonton dan subscribe channel ini, aku terima kasih banyak sekali. Dan buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe ya. Jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu update informasi terbaru, perjalanan terbaru, dan petualangan terbaru dari HM Adventure. Aku Helmi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam.